Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita dari kelas Akuntansi 3D, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang, akan membahas sebuah materi dari mata kuliah Komunikasi Bisnis, yaitu tentang komunikasi antar mahasiswa dan dosen selama kuliah daring akibat pandemi COVID-19. Sebelum masuk ke materi, kita akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya, Muhammad Novel Albazid, NIM 2019-187. Baik, perkenalkan nama saya Ismail Aziz Andrianto, NIM 2019-145. Perkenalkan, nama saya Nili Purpawati, NIM 156. Perkenalkan, nama saya Daerma Kurniawati, NIM 159. Perkenalkan, nama saya Girdani Fitria Putri, NIM 161. Oke, baik. Sebelum masuk ke masalah utama, kita akan mengetahui atau membahas latar belakang dari masalah yang kita bahas hari ini. Baik, pandemi COVID-19 telah mewabah di seluruh dunia, khususnya di Indonesia. Di Indonesia sendiri, kasus pertama dari COVID-19 ini muncul pada saat awal bulan Maret 2020, tepatnya di daerah sekitar Jabodetabek. Pandemi ini membuat pemerintah harus membatasi atau membuat peraturan untuk membatasi seluruh kegiatan masyarakat dan juga kegiatan pemerintah itu sendiri. Pemerintah mengeluarkan beberapa aturan yang mengatur bahwa setiap masyarakat diwajibkan untuk stay di rumah aja atau stay at home, dan juga mengurangi kegiatan atau aktivitas di luar ruangan. Tidak hanya itu, masyarakat juga diwajibkan untuk memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan selama berada di luar. Virus ini sangat mempengaruhi seluruh kegiatan di Indonesia khususnya. Nah, karena pemerintah mengeluarkan banyak aturan, tentu saja hal itu membuat permasalahan baru di negara kita. Karena yaitu tadi banyaknya program-program yang dikeluarkan seperti program PSBB atau pembatasan sosial berskala besar, dan juga program-program yang membuat kegiatan seperti perekonomian, pendidikan, dan lain-lain itu terganggu. Setelah itu kita masuk ke permasalahan yang timbul akibat kebijakan atau peraturan tersebut. Tak hanya itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia atau Kemendikbud juga mengeluarkan aturan tentang kegiatan belajar mengajar di Indonesia. Mereka mengeluarkan peraturan tersebut pada bulan Maret yang mengatur bahwa seluruh kegiatan belajar mulai tingkat kecil seperti PAUD, TK, dan lain-lain sampai dengan tingkat universitas atau perguruan tinggi dilarang dilakukan secara tatap muka offline atau langsung. Mereka menganjurkan pemberhentian kegiatan belajar ini selama 2 minggu. Tetapi setelah 2 minggu, dengan melihat kondisi, ternyata peningkatan kasus COVID-19 di Indonesia sendiri sangat meningkat tajam. Hal ini membuat peraturan tersebut diperpanjang sampai waktu yang tidak ditentukan. Kami sendiri sebagai mahasiswa dan juga banyak dosen, bahkan seluruh kegiatan pendidikan di Indonesia tidak bisa menunggu sampai pandemi ini selesai. Mau tidak mau kita harus tetap melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan cara apapun. Maka dari itu pemerintah membuat seperti peraturan baru untuk mengatur kegiatan belajar di Indonesia, yaitu dengan kegiatan study from home atau belajar daring dari rumah. Selama pandemi, kegiatan belajar mengajar tetap harus dilaksanakan di rumah masing-masing dengan program-program yang sudah disesuaikan dengan masing-masing jurusan atau tingkat pendidikan. Di universitas sendiri, kegiatan belajar mengajar ada 2 jenis selama pandemi ini, yaitu daring dan melalui virtual meeting. Proses daring sendiri menggunakan beberapa platform seperti Google Classroom, Edmodo,
Edmodo, Elmu, dan lain-lain. Sementara itu untuk tetap melaksanakan tatap muka tetapi secara online, maka dibuatlah proses belajar mengajar secara virtual meeting dengan menggunakan platform seperti Google Meet, Zoom Meeting, dan lain-lain. Permasalahan mulai muncul karena proses belajar ini pertama kali dilakukan di Indonesia tahun ini akibat pandemi ini. Maka dari itu banyak sekali masalah yang timbul dan problematika. Salah satunya adalah komunikasi antar mahasiswa atau siswa dengan guru atau dosen yang kurang sehingga menyebabkan miscommunication dan kurangnya pemahaman yang cukup di mahasiswa itu sendiri. Maka dari itu di sini kami akan membahas masalah-masalah yang timbul tersebut serta apa aja sih yang cara-cara yang dilakukan agar proses belajar daring ini tetap berjalan secara efektif karena selama pandemi ini kita tidak dapat belajar melalui offline atau tatap muka. Maka dari itu kita harus terus melaksanakan proses daring ini dengan cara yang sangat efektif. Ya, seperti itu. Selanjutnya yakni metode pemecahan masalah. Nah, untuk mendalami kasus yang seperti ini, maka permasalahan ketidakefektifan komunikasi di dalam proses belajar mengajar secara daring, maka metode yang paling tepat digunakan yakni komunikasi antar pribadi. Nah, metode ini berfokus pada penjabaran dan solusi atas permasalahan komunikasi dalam kegiatan pembelajaran melalui daring. Nah, dengan adanya pandemi COVID-19 ini, maka proses belajar daring sendiri dapat menggunakan beberapa platform, contohnya seperti Elmu, Google Classroom, dan Edmodo, serta tatap muka secara virtual melalui platform seperti Google Meet, Zoom, dan video conference lainnya. Begitu. Selanjutnya pembahasan yang bisa saya sampaikan, komunikasi antar pribadi dinilai sangat efektif untuk merubah perilaku orang lain. Bila terdapat persamaan mengenai makna yang dibincangkan, tanda khusus yang ada di komunikasi antar pribadi ini terletak pada arus balik langsung. Arus balik tersebut memiliki daya tangkap yang mudah untuk komunikator baik secara verbal dalam bentuk kata maupun nonverbal dalam bentuk bahasa tubuh seperti anggukan, senyuman, mengernyitkan dahi, dan lain sebagainya. Selama proses komunikasi antar pribadi berlangsung, sangat penting terjadinya interaksi berbagai informasi dan perasaan antara individu dengan individu yang lain, supaya terjadi umpan balik dan tidak menimbulkan kesalahpahaman dalam berkomunikasi. Tujuan komunikasi antar pribadi. Komunikasi antar pribadi merupakan action-oriented, ialah suatu tindakan yang berorientasi pada tujuan tertentu. Tujuan komunikasi antar pribadi itu bermacam-macam, dan beberapa di antaranya dipaparkan berikut ini. Yang pertama, mengungkapkan perhatian kepada orang lain, menemukan diri sendiri, menemukan dunia luar, membangun dan memelihara hubungan yang harmonis, mempengaruhi sikap dan tingkah laku, mencari kesenangan atau sekedar menghabiskan waktu, menghilangkan kerugian akibat salah komunikasi, dan yang terakhir, menurut Suranto AW, yaitu memberikan bantuan konseling. Melanjutkan pernyataan dari Nelly menjawab hasil penelitian yang dipaparkan sebelumnya, dapat dijelaskan bahwa dalam hubungan antar manusia tidak lepas dari komunikasi. Secara sederhana, komunikasi daring adalah komunikasi atau interaksi dua atau lebih antara individual dan perangkat komputer yang terjadi secara online. Pengiriman dan penerimaan pesan dilakukan dengan jaringan internet. Dengan istilah lain, cyberspace. Komunikasi antar pribadi merupakan salah satu komunikasi yang bisa digunakan pada saat pandemi COVID ini, karena komunikasi ini bisa dibilang paling efektif pada saat proses pembelajaran. Dengan terbatasnya ruang gerak di luar rumah, masyarakat mesti beradaptasi dalam kehidupan sehari-hari.
termasuk dalam hal kebiasaan kegiatan belajar mengajar di sekolah harus dimulai dengan cara online. Dalam bidang pendidikan, daring menjadi jembatan bagi generasi muda berpendidikan untuk melanjutkan belajar mereka secara mandiri namun tetap berstruktur dan terbimbing. Kegiatan belajar mengajar banyak mengandalkan perangkat komputer dan internet. Gaya komunikasi berubah, guru-guru mendapatkan tantangan dalam waktu singkat untuk menyiapkan pola pembelajaran, alat, dan cara penyampaian yang paling efektif dan bisa dipahami oleh siswanya. Ketersediaan kuota internet akan menjadi beban yang meningkat bagi penyedia jaringan dan masyarakat pengguna internet. Mahasiswa harus mengeluarkan biaya lebih untuk pemakaian yang lebih panjang dan menghabiskan kuota lebih cepat, apalagi dikaitkan dengan penggunaan video. Baik, saya akan mewakili teman-teman semua. Jadi pada dasarnya pembahasan dengan metode yang telah ditentukan di atas bisa ditarik benang merah atau kesimpulan untuk permasalahan komunikasi antara mahasiswa dan dosen bisa digunakan penyelesaian dengan metode komunikasi antar pribadi. Yang mana metode komunikasi antar pribadi ini bisa digunakan menjadi alternatif pemecahan masalah antara dosen dan mahasiswa pada saat pandemi COVID-19. Karena metode komunikasi ini bisa dibilang paling efektif dan paling fleksibel pada saat proses pembelajaran dan ketika ada masalah komunikasi pada saat daring. Selain itu, dalam proses komunikasi antar pribadi berlangsung, sangat penting terjadinya interaksi berbagai informasi dan perasaan antar individu dengan individu atau individu dengan antar individu supaya terjadinya umpan balik dan tidak menimbulkan kesalahpahaman dalam berkomunikasi. Dan yang poin paling penting adalah menghasilkan solusi dari tiap-tiap masalah internal dalam komunikasi. Dan metode komunikasi antar pribadi ini dinilai cocok untuk permasalahan di atas. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Ya baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekali lagi terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.